mahasiswa mata kuliah Lingkungan Pertanian Biosistem. Saat ini kita akan menyampaikan materi perihal mengetahui dampak lingkungan produksi biodiesel melalui metode life cycle assessment. Kita ambil case study life cycle assessment biodiesel production from oil farm and Jatropha curcas. Saya sendiri melakukan ini sudah cukup lama, 2013 melalui disertasi saya. Namun perlu saya share kepada adik-adik semua gitu ya. Ini karena isunya penting ya, sehubungan dengan biodiesel kita dari kelapa sawit. Ini sekarang menjadi perhatian Indonesia dan juga dunia internasional gitu ya, karena memang kita saat ini sebagai produksi CPO terbesar di dunia gitu ya. Ini barangkali sebagai alur berpikirnya ya, biar adik-adik mahasiswa lebih mengetahui gitu ya. Jadi apa itu life cycle assessment itu? Life cycle assessment itu bagaimana kita mengkompilasi gitu ya dan mengevaluasi masukan ya, keluaran dan dampak lingkungan potensial dari sistem produksi produk di sepanjang daur hidupnya gitu ya. Jadi life cycle assessment ini merupakan metode yang sangat kuantitatif gitu ya. Artinya keluar angkanya berapa dampak lingkungan yang diakibatkan dari produksi produk di sepanjang produksi sistemnya. Dalam hal ini kita coba ambil contoh kelapa sawit gitu ya, produksi biodiesel dari kelapa sawit dan jarak pagar. Kita ingin mengetahui bagaimana misalnya USA Panoda itu mengatakan bahwa sawit kita itu tidak ramah lingkungan gitu ya, sehingga nanti ini bisa menjadi evaluasi dan bisa menjadi tambahan kajian bagi kita dan nanti adik-adik mahasiswa selanjutnya. Kalau kita lihat kelapa sawit kita itu ya sebenarnya merupakan pohon energi gitu ya. Bisa kita lihat dari TBS-nya itu bisa kita hasilkan berupa CPO ya. Dari CPO kita bisa hasilkan biodiesel, bisa juga green diesel gitu ya. Juga ada biomasa ya. Biomasanya itu bisa kita manfaatkan atau kita gunakan, kita konversi menjadi pembangkit listrik tenaga biomasa. Artinya biomasanya itu kita bisa manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Di mana kita ketahui listrik itu sangat kita butuhkan saat ini. Yang lebih urgent lagi, bagaimana kita menghasilkan listrik itu dari sumber renewable energy atau energi terbarukan, sehingga kita mempunyai misalnya 18 juta hektar kelapa sawit kita ini. Kalau misalnya biomass itu sekitar 30% kita optimalkan, maka kita akan menghasilkan listrik ya, electricity yang sangat banyak dan ramah lingkungan, karena istilahnya renewable index-nya itu sangat tinggi gitu ya, karena dia berasal dari sumber energi terbarukan gitu ya. Berikutnya juga adalah ada energi dari limbah cair ya, atau pomenya gitu ya, atau dari pembangkit listrik tenaga biogasnya. Ini yang perlu kita akses gitu ya. Ini yang perlu kita akses, itu yang perlu kita nilai di sepanjang produksi sistemnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat life cycle assessment ini, dia berbicara mulai dari material acquisition sampai ke digunakan si produk itu dan sampai kepada end of life-nya gitu ya. Jadi misalnya mulai dari crop refinery gitu ya, terus sampai dihasilkan atau di pabrik biodieselnya ya, sampai kepada stasiun, sampai kepada bahan bakar menggunakan dan istilahnya kita ambil tadi dari crop refinery itu dari renewable resources ya, bisa dari kelapa sawit ya dan yang lainnya gitu ya, dimana si renewable resources ini dia juga mengambil ya CO2 dari alam pada saat dia melakukan fotosintesis ya, sehingga dikatakan dia akan lebih sustain gitu ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia saat ini ya, sesuai dengan target daripada rencana bauran energi nasional, kita lihat bahwa di tahun 2019 ya, realisasi anggaplah misalnya energi baru terbarukan kita itu ya baru sekitar 9,15% ya. Padahal target kita nanti di 2025 itu menjadi 23% ya, dan 31% di 2050 ya. Ini sekarang dari 2019
sampai istilahnya 2025 kita bisa butuh waktu sekitar dari 2020 ini ya, butuh waktu sekitar 5 tahun lagi ya. Mungkin sekarang apa misalnya kita 9,5 atau 10% gitu ya, berarti kita harus genjot gitu ya. Salah satunya yang potensial bisa kita lakukan itu adalah dari pemanfaatan energi terbarukan dari kelapa sawit tersebut konversi menjadi biodiesel. Saat ini kita mendengar sudah jalan program B30, sudah berproses B40, selanjutnya ke B50. Tapi apapun itu yang kita lakukan ini sering di negatif black campaign gitu ya, atau misalnya dipermasalahkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika gitu ya. Kalau kita lihat misalnya juga secara detail ya tentang bauran energi tersedia secara nasional tersebut, dapat kita lihat bahwa di tahun 2025 ini target kita energi terbarukan itu 23%. Ini bersumber dari pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, bisa kita ambil dari sawit itu, dia dari biomasanya ya, bisa kita ambil juga dari biogasnya. Dan saat ini juga sebenarnya sudah ada beberapa pembangkit yang langsung menggunakan CPO gitu ya. CPO-nya itu langsung dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga CPO ya. Dan sama-sama kita ketahui kalau nanti yang sifatnya sudah biodiesel itu langsung di PLTD itu, pembangkit listrik tenaga diesel itu dia sudah menggunakan bioenergi gitu ya, atau yang udah istilahnya di mix ya, di blending antara biodiesel dan si solar gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini 13-15% dari PLT energi baru terbarukan, 2-5% dari PLT bio, artinya biogas gitu ya, dan 2-3% dari bahan bakar nabati gitu ya. Dan sementara juga kalau kita lihat misalnya di sini gitu ya, istilahnya di batu bara itu kita kan saat ini sekitar 30% gitu ya. Dari 2019 ini misalnya dia misalnya masih 37,15%, 2025 kita berharap ini 30%, maka si PLTU itu ya, pembangkit listrik tenaga uap itu atau dari batu bara itu harus kita mix gitu loh ya, harus kita mix, atau misalnya harus kita ambil sebagian pembangkit sumber bahan bakunya itu ada dari pellet biomasa, sehingga pellet biomasa ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Saya juga bersama tim kita sedang mengembangkan pembangkit tenaga biomasa dan juga pabrikasi pellet biomasa, sehingga ini nanti secara perlahan bisa kita implementasikan ya, dan menghasilkan produk ya, dan juga menghasilkan energi berupa listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Kalau kita lihat misalnya PLT bioenergi yang sudah ada saat ini memang sudah cukup bagus gitu ya, istilahnya, tapi di kapasitas pasar artinya kita belum tahu istilahnya kapasitas daya mampunya saat ini gitu ya. Limbah sawit saya sudah ada sekitar 114 megawatt ya, dari POM-nya sudah ada sekitar 37 ya. Terus yang sudah PLT istilahnya keseluruhan ya, PLT bioenergi ini sudah ada sekitar 1889 megawatt ya, di mana 206,02 itu masuk on grid ya, dan 1683 masuk off grid ya, di mana yang off grid ini bisa berupa dari limbah sawit sekitar 791 megawatt, dari industri kertas ya sekitar 569 megawatt, dari bagas ini biasanya dari pabrik tebu gitu ya, itu bagasnya itu dihasilkan sekitar 201 watt, dan POME sekitar 66,9 megawatt, dan yang lainnya gitu ya sekitar 54 megawatt. Kalau dia misalnya yang sifatnya sudah on grid atau dengan IPP sekitar 54,95 megawatt ya, atau dari excess power sekitar 151 megawatt ya, dimana ini kita ambil dari limbah sawit tadi 114, POME 37, dan lainnya sekitar 54 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tahun 2010 ya, sawit kita itu semacam ditolak gitu ya oleh USA Panoda, Amerika gitu ya, melalui USA Panoda ya. Dia menyebutkan bahwa produksi biodiesel dari kelapa sawit hanya mampu mereduksi emisi 17% ya, can only reduce global warming potential emission by 70% compared to fossil fuel based gitu ya. Dan EURED ya menyampaikan hanya mampu ya mereduksi emisi atau men-saving emisi sekitar 35% ya. Mereka mengharapkan ya bisa mereduksi emisi 35%, sementara hitungan mereka sawit kita itu hanya bisa mereduksi emisi 19%.
Artinya dari sini apa sih? Kita kesulitan untuk masuk ke global market gitu ya. Jadi kita kesulitan untuk masuk ke pasar global. Artinya sawit kita ini dianggap tidak ramah lingkungan ya, atau susah, tidak bisa masuk ke market internasional gitu ya. Sementara kita banyak produksinya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari data ya, semenjak sekitar tahun 2006 kita sudah menjadi penghasil CPO terbesar di dunia gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya ini 33% memang vegetable oil itu datang dari kelapa sawit. Ya, atau misalnya world vegetable itu datang dari kelapa sawit, selanjutnya baru dari soybean sekitar 28%. Tapi kan soybean ini mereka mempunyai lahan sekitar 122 hektar ya. Artinya dia mempunyai lahan 122 hektar, kita hanya 18 juta hektar, tapi produksi kita masih lebih tinggi daripada mereka gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya juga data ya, kita lihat persebaran pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia itu saat ini, kemarin data terakhir dari Maksi itu sudah ada sekitar 900 pabrik kelapa sawit di Indonesia. Pertanyaannya kan, dari 900 pabrik kelapa sawit ini sudah berapa persen dia melakukan metal capture, atau yang misalnya yang sudah melakukan pengolahannya itu secara ramah lingkungan gitu ya, mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ada gitu ya. Kenapa misalnya sangat diperlukan metal capture itu? Karena di metal capture ini dihasilkan yang berupa metan gitu ya. Di mana kita lihat di sini bahwa metan ini mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi daripada gasolin gitu ya, atau dari diesel. Mungkin hampir satu seperempatnya gitu ya, lebih tinggi. Dan di sisi lain ada yang namanya hidrogen ya, mempunyai nilai heating value bahkan mungkin melebihi 3 kali lipat dari gasolin, melebihi 3 kali lipat dari bahan bakar premium gitu ya. Jadi dari mana kita dapat misalnya nanti hidrogen ini? Kita dapat dari teknologi gasifikasi yang menghasilkan H2 dan CO gitu loh ya, yang menghasilkan H2 dan CO ya, di mana si kelapa sawit ini juga menghasilkan biomasa yang banyak, sehingga si kelapa sawit ini bisa kita konversi dari pomenya ya, yang berupa pome tadi itu dihasilkan CH4 yang banyak, itu kita konversi menjadi pembangkit listrik tenaga biogas. Juga biomasanya ya, yang banyak sekitar 30% tadi itu kita bisa konversi atau bisa kita hasilkan nanti gas hidrogen gitu ya, yang mempunyai nilai kalor yang aktif 3 kali lipat daripada gasolin, di mana nilai kalor yang tinggi ini maka akan lebih optimal gitu ya, atau lebih bagus bisa kita manfaatkan untuk menjalankan gas engine gitu ya. Saat ini life cycle assessment ini ya, kita melalui ILCAN, kita bagian daripada supporting ya kepada KLHK ya, Kapus Standarisasi KLHK ya. Alhamdulillah 2016 ya, life cycle assessment itu sudah diabsorpsi di SNI ISO gitu ya, atau tertuang dalam SNI ISO 14040 2016, dan yang mencakup tentang penilaian daur hidup ya, prinsip dan kerangka kerja ya. Dan ISO 1444 2017 ini dia mencakup tentang penilaian daur hidup ya, persyaratan dan panduan gitu ya. Artinya kalau kita mau implementasikan life cycle assessment di Indonesia sudah sangat mudah sekali gitu ya, karena sudah SNI-nya sudah kita adopsi gitu ya, sudah kita konversi atau misalnya sudah kita translate ke bahasa Indonesia ya, sehingga para industriawan gitu ya, atau misalnya adik-adik mahasiswa yang mau mengambil riset seputar ini akan lebih mudah untuk mengerjakannya gitu loh ya, karena udah ada di SNI ISO ya. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa apapun profesional aktivitas kita, apapun aktivitas kita di dalam sehari-hari atau di dalam bisnis gitu ya, atau misalnya dalam memproduksi produk, dari sepanjang produk sistem produk tersebut akan terjadi dua hal gitu ya. Yang pertama natural resources ya. Jadi ada natural resources yang kita ambil. Seperti saat ini misalnya, coba misalnya saya sudah pernah utarakan ya. Saat ini misalnya kita melakukan kuliah virtual, tetap ada dampak lingkungan yang kita hasilkan. Karena saat ini kita kuliah, kita menggunakan listrik, di mana listriknya itu sebagian misalnya kita ambil dari PLTU, di mana PLTU itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakunya gitu ya. Sementara untuk pengambilan batu bara itu dari perut bumi, ya, dia melakukan istilahnya pengeboran, dia melakukan penambangan, itu metan ya, atau misalnya karbon stok yang ada di dalam
bumi tersebut akan terurai, akan terambil, dan dia akan terbang ya, atau terlepas ke udara. Itulah yang menyebabkan pemanasan global gitu ya. Terus mungkin kalau adik-adik misalnya pernah nonton misalnya video ya yang tentang bagaimana penambangan batu bara itu ya, atau bagaimana misalnya siapa gitu waktu ya, ada filmnya itu penambangan batu bara. Itu kan memperlihatkan bagaimana seseorang misalnya keluarga muda yang sedang bulan madu, dia merasa tidak mengapa-ngapain ya, tapi misalnya penggunaan listrik, AC ya, dan misalnya di kamar yang digunakan itu, kalau kita misalnya lihat ke hulunya ya, itu diambil dari penambangan batu bara, di mana di sekitar penambangan batu bara itu kalau dia misalnya tidak kontrol ya, maka akan terjadi misalnya penyakit ya, human health gitu ya, akan misalnya terjadi kerusakan pada ekosistem gitu ya, dan juga misalnya akan terjadi pengurangan terhadap resources gitu ya, sehingga kita perlu ya berhemat gitu ya, dan menghitung seberapa angka kuantitatif yang dihasilkan dari penambangan tersebut gitu ya. Jadi itu yang kita sampaikan, apapun aktivitas manusia itu ya selalu akan mengambil resources dari alam ya. Contohnya lah seperti kita kuliah saat ini. Begitu juga dengan dalam proses tahapan produksinya di manufakturnya, pasti dia akan mengeluarkan emisi gitu ya. Emisinya itu bisa ke tanah, bisa ke air, atau bisa ke udara, ke ke atmosfer gitu ya. Sementara dalam aktivitas tersebut ada juga 3 hal yang harus diproteksi atau yang minta diproteksi. Apa itu? Yaitu yang pertama misalnya nature ya, atau ekosistem. Dia harus diproteksi. Makanya harus ada reboisasi gitu ya, penanaman kembali kan gitu. Ada juga yang namanya human ya. Kita nih, human health ya. Manusia itu tetap ingin dilindungi gitu ya, ingin diproteksi ya. Tapi kan tanpa dia sadar, kadang dia juga yang melakukan aktivitas itu gitu ya. Maka bagaimana caranya agar aktivitas itu tidak dengan istilahnya sembarangan ya, atau misalnya uncontrol yang melakukan perusakan terhadap lingkungan, maka perlu kita kaji melalui kajian yang namanya life cycle assessment ya. Atau resources juga dia bagian yang diprotek. Kita bisa bayangkan ya, saat ini misalnya bahan bakar fosil itu makin berkurang, batu bara itu juga akan terus berkurang gitu ya, sehingga resources yang bagus ini perlu kita protek. Dan pada akhirnya tadi ya, kedua terhadap natural resources dan emission, itulah yang mau kita kaji dampak lingkungannya gitu ya. Itu yang disebut nanti life cycle assessment, itu life cycle impact assessment, karena itu yang mau kita kaji. Ini selanjutnya bagaimana kita mengilustrasikan apa itu yang disebut dengan product system itu ya. Product system itu ada collection of unit process ya. Jadi kumpulan unit process ya, melalui aliran dasar, aliran produk ya, di sepanjang produk sistemnya ya. Jadi produk sistem itu adalah menggambarkan unit proses atau tahapan mulai dari hulu ke hilir, dari material acquisition ya, sampai misalnya kepada proses ya, misalnya extraction ya, agriculture, baru menghasilkan dia produk ya. Produk itu mungkin sifatnya dikirim lagi atau diproses lagi. Mungkin belum barang jadi gitu, baru setengah jadi. Nanti barang yang setengah jadi ini dia akan diproses lagi, menghasilkan namanya produk gitu ya. Nah biasanya setelah produk ini selesai, baru misalnya mereka melakukan reporting gitu ya. Dan kita atau misalnya pelaku di kampus gitu ya, atau misalnya saintifik merasa mungkin ini masih ada kelonggaran gitu ya, atau belum maksimal dikontrolnya gitu ya. Sehingga perlu kita lakukan kajian melalui LCA, sehingga misalnya apa yang sifatnya bisa di recycle, apa yang sifatnya bisa di reuse gitu ya, sehingga dampak terhadap lingkungan itu akan terus menerus semakin kecil gitu ya, atau bahkan tidak berbahaya gitu ya bagi human health, ekosistem, dan resources gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lindungi gitu ya. Nah, pada akhirnya juga nanti life cycle assessment ini dia juga akan mengontrol supply chain ya. Jadi karena kita tadi misalnya pingin pengetatan ya, pingin mengassess ya, dengan berhitung, mengeluarkan angka kuantitatifnya, maka secara perlahan nanti akan kita tahu ya dari mana sebenarnya produk ini dibeli. Karena kadang ada misalnya dia bikin, kalau misalnya sate ya, kadang istilahnya misalnya kalau membuat misalnya tempe gitu ya, untuk membuat tempe dia misalnya produknya itu gitu ya, kadang-kadang dia harus misalnya impor dari luar negeri gitu ya, atau
produk makanan atau produk apapun ya, kita harus misalnya tahu dari mana raw material supply-nya gitu ya, untuk masuk di manufaktur kita. Tujuannya apa sih? Untuk mengurangi dampak gitu. Kan misalnya contohnya lah, saya misalnya mau produksi, anggaplah misalnya tempe lah misalnya ya, artinya kan saya harus membeli kacang kedelai gitu ya. Kacang kedelai itu misalnya, kalau saya tinggal di Bogor, apakah saya ambil misalnya dari contohnya Brazil ya, atau misalnya ambil dari Papua gitu ya, atau misalnya saya ambil dari Aceh gitu ya, itu kan saya harus berhitung berapa potensi dampak lingkungan yang akan si produk, anggap misalnya si produk ini dibawa oleh truk gitu ya, kepada misalnya on-site pabrik atau proyek saya gitu ya. Nah itu kan harus dihitung gitu ya, sehingga secara keseluruhan dari hulu ke hilir kita nanti menemukan nilai ya dampak lingkungan yang kecil gitu ya. Nah, selanjutnya dari manufaktur itu mau dikirim kemana ini produk ya, didistribusikan kemana? Kalau saya produksi di Bogor, apakah mau saya kirim dari ke Lampung gitu ya, atau misalnya mau saya kirim ke Medan, atau misalnya saya kirim ke Aceh gitu ya. Sehingga melalui life cycle assessment kita tahu gitu ya, berapa misalnya cost gitu ya, dan lain-lain yang harus kita keluarkan gitu ya. Ini ya adik-adik semua, bagaimana kita mendefinisikan gitu ya, atau mendevelop produk sistem tersebut. Nah, ini adalah produk sistem di industri kelapa sawit yang kami lakukan gitu ya. Walaupun mungkin bagian atas ini biasanya kan istilahnya yang atau misalnya yang selama ini misalnya dominan dilakukan gitu ya, apa-apa aja sih, mulai dari renovation ya, seedling ya, istilahnya itu planting ya, baru misalnya harvesting gitu ya, dan perbaikan orisin. Nah, nanti mereka di sini yang apa namanya itu dialokasikan gitu ya. Jadi dari harvesting ya, ini diproduksi saya di sini TDS, tanda buah segar gitu ya, itu kita harvesting. Nanti TDS itu dibawa ke palm oil mills, ke pabrik kelapa sawit. Nanti di sini dihasilkan CPO gitu ya. Dari CPO ini melalui proses esterifikasi ini yang kita istilahnya hasilkan biodiesel gitu ya. Nanti biodiesel itu misalnya di blending ya, atau diproses dan masuk ke fuel station ya. Nanti baru masuk ke vehicle. Nanti itu setelah itu nanti saya disitulah end of life-nya gitu ya. Terus kan si TBS tadi ini tidak semua produksinya itu berupa CPO, berupa minyak kasar gitu ya. Tapi ada kalanya saya dikonversi ke pembangkit listrik tenaga biomasa. Ini yang sudah kita lakukan ya. Dan kita kebetulan ada produksi mesinnya ya, dan istilahnya kita transfer knowledge-nya juga ada kita tulis gitu ya. Publikasi di jurnal Scopus gitu ya. Istilahnya itu yang fundamental kita lakukan. Begitu juga nanti di istilahnya biogas di PLTBM atau di POME-nya gitu ya. Sehingga dampak-dampak lingkungan mulai dari persiapan lahan, pembibitan, istilahnya penanaman, pemeliharaan yang mulai dari fertilizing dan air protection, ini menurut saya sebenarnya kuantitinya masih bisa kita kontrol gitu ya, masih bisa kita istilahnya optimalkan, masih bisa kita rubah gitu ya. Tapi memang apa tools yang harus kita siapkan ya. Jadi saat ini menurut saya tools yang pasti itu istilahnya adalah melalui metode life cycle assessment tersebut, sehingga kita bisa mengimplementasikan misalnya di mana dia P3E-nya, ya P3U-nya gitu ya, selalu misalnya limbahnya gitu kan. Jadi yang sifatnya misalnya limbah atau misalnya sempat berbahaya misalnya yang walaupun misalnya belum ada, kalau misalnya orang berakamatnya ya kalau dibantu saja lah misalnya kan gitu ya. Biar misalnya ada yang mengontrol gitu ya. Begitu juga nanti produksi misalnya contohnya di pabrik biomasa ya, atau di pembangkit tenaga biogasnya gitu ya. Ini di sepanjang produk sistem itu, setiap subsistem itu kita akan inventory gitu ya. Kita akan inventory yang berupa energi atau yang berupa material ya, yang masuk ke subsistem kita ini, dan inilah nanti akan kita assess. Jadi ini yang namanya saya di life cycle assessment itu dia life cycle inventory ya. Seperti saya sampaikan, life cycle assessment itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama dia goal and scope, yang kedua dia life cycle inventory, yang ketiga life cycle impact assessment, yang keempat interpretasi gitu ya. Jadi ini adalah tahapan misalnya kita di life cycle inventory ya. Jadi bagaimana kita menginventarisasi
semua yang menjadi material, energi, emisi ke udara, emisi ke air, emisi ke tanah, dan waste. Ya, waste-nya ini misalnya waste to treatment, ya harus kita treatment, atau waste misalnya kita bisa reuse, bisa kita recycle, bahkan bisa kita jadikan menjadi co-product gitu loh ya. Kita bisa jadikan co-product yang istilahnya bernilai ekonomi atau yang bisa kita jual. Ini nanti bisa menjadi pengurang gitu ya terhadap dampak lingkungan yang selama ini misalnya dibebankan kepada main product ya, atau misalnya CPO gitu. Ini jadi optimalisasinya ya, proses masukan keluarannya, masbalan dan energi olahannya gitu ya. Bagaimana kita menghitung materialnya, energinya ya, emisi ke udara, ke air dan zat istilahnya, atau misalnya waste yang harus kita treatment gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya data ya, memang bagaimana istilahnya kelapa sawit kita ini memang akhirnya banyak dibicarakan oleh misalnya dunia Eropa dan Amerika ya, karena memang kita ya istilahnya penghasil CPO terbesar saat ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya importir atau yang membeli produk kita itu, yang paling dominan itu sebenarnya adalah India gitu loh ya. India, terus dia masuk kepada Eurat ya, misalnya Eropa gitu ya, baru juga China. Nah, China saya kira istilahnya makin banyak yang membeli kita. Terus misalnya ada lagi Vietnam, ya ada lagi misalnya Singapura, ada hanya Amerika itu hanya mengimpor ke kita itu sekitar mungkin 3% dari data ini gitu ya. Karena gini, kelapa sawit ini kan kelebihannya itu banyak gitu ya. Misalnya dia tidak perlu misalnya anggaplah misalnya CPO itu ya bisa kita nggak perlu kita misalnya hanya konversi ke biodiesel, tapi juga bisa produk pangan lainnya seperti misalnya margarin kan gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Pada saat misalnya walaupun misalnya hanya 3% Amerika mengimpor kelapa sawit kita, tapi karena tadi saya sampaikan di atas, dia mengklaim bahwa kelapa sawit kita itu hanya mampu mereduksi emisi sekitar 17%, ya si Eropa juga menyampaikan hanya sanggup mereduksi emisi istilahnya 19%. Ini kan menjadi berita gitu loh ya. Ini akan menjadi istilahnya informasi di istilahnya di WTO gitu ya, atau WTO gitu, World Trade Organization gitu ya, atau misalnya di market lah ya, di pembeli gitu ya. Ini akan menjadi berita ya, sehingga kita akan susah. Benar misalnya produk apa itu tidak ramah lingkungan. Terus bagaimana membuktikannya? Cara membuktikannya itu yang saya sampaikan. Kita harus membuat yang namanya eco-label tipe 3. Itu adalah hasil dari life cycle assessment. Sehingga perlu kita lakukan kajian life cycle assessment gitu ya. Sehingga misalnya karena kita misalnya dianggap tidak ramah lingkungan, misalnya muncullah berita-berita seperti yang ini ya, misalnya US biofuel policy excludes Indonesian and Malaysian palm oil amid industry protest gitu ya. Jadi karena misalnya hitungan mereka kita misalnya tidak ramah lingkungan, mereka misalnya tidak memperhitungkan kita lah gitu ya dalam percaturan istilahnya minyak cair tersebut gitu ya. Memang kita harus akui, kita memang baru mengenal life cycle assessment ini secara masif ya, semenjak misalnya kami mendirikan namanya ILCAN, Indonesia Life Cycle Assessment Network di 2014 gitu ya. Sementara melalui artikel yang sesehan ini tahun 98 mereka sudah komplit melakukan life cycle assessment. Artinya kita kan masih banyak PR-nya gitu loh yang harus dituntaskan. Apa itu hasil hitungan dia? Hitungan dia disebutkan bisa mereduksi emisi 78%. Tadi dia sebutkan sawit kita itu hanya bisa mereduksi emisi 17%. Eropa dia bilang kita bisa mereduksi emisi sampai 19% gitu ya. Tapi kan ini hal yang berbeda. Dia bilang punya dia bisa sampai 78% gitu ya. Tapi bagaimana itu misalnya harus kita counter ya, harus kita jawab tantangan itu, maka kita harus melakukan perhitungan untuk menjawab itu gitu ya. Memang yang jadi menyedihkan ya, kita memang belum menjadikan life cycle assessment ini sebagai suatu yang harus dihitung ya.
Bisa kita bandingkan misalnya dengan Malaysia tetangga kita ya. Mereka itu semenjak 2006 sangat istilahnya sudah masif melakukan life cycle assessment terhadap produk-produknya gitu ya. Karena mereka juga sudah mulai tahu bahwa sekarang ada peraturan di global market itu harus melakukan misalnya life cycle assessment atau harus menampilkan dampak lingkungan dari produk yang kita produksi ya. Jadi bagaimana untuk apa itu? Biar market ini ya menjadi trust gitu ya. Jadi market ini kan walaupun misalnya dia tidak mengerti tentang anggap misalnya proper gitu ya, atau misalnya bahan-bahan misalnya yang diberikan gitu ya, tapi kan istilahnya ini kan harus yang diprotek gitu loh ya. Artinya gini, buyer itu kan pada akhirnya atau manusia itu pada akhirnya kan menyadari bahwa alam ini kan terjadi perubahan, terjadi kerusakan gitu ya. Saya misalnya ya tahun 97 saya di Bogor, itu saya kalau mau tidur itu harus pakai selimut ya. Artinya dingin gitu loh. Tapi sekarang saya tinggal misalnya di Bogor ya, di sini kita kalau tidur kadang harus pakai AC biar menarik gitu ya. Artinya tanpa kita istilahnya sadari, secara perlahan terjadi peningkatan suhu. Saya kira hal yang sama juga terjadi di tempat adik-adik sekalian gitu ya, misalnya di Banda Aceh atau di Medan gitu ya. Tanpa kita sadari ada terjadi kenaikan suhu gitu ya. Itu istilahnya dari mana itu datangnya? Pasti dari misalnya kita melakukan aktivitas-aktivitas gitu ya sehari-hari, yang dimana aktivitas itu pasti mengambil resources dari alam ya, dan juga istilahnya mengeluarkan ya atau menghabiskan emisi ke alam gitu ya. Sehingga perlu itu di-assess, perlu itu dianalisa, perlu itu dihitung angkanya berapa besarnya gitu ya. Dan biasanya untuk menghitung itu salah satu nanti yang kita butuhkan di dalam website itu adalah database ya. Artinya hasil hitungan-hitungan yang dilakukan misalnya persen institusi itu kita kumpulkan gitu ya. Kita buat database-nya, dan itu nanti akan juga berguna untuk penghitung LCA berikutnya ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan ada 4 tahapan di goal and scope itu. Tahap pertama apa di LCA itu ya, tahap pertama goal and scope ya. Bagaimana kita istilahnya membangun batas sistem kita gitu ya. Sehingga misalnya tidak ada lagi misalnya celah gitu ya, atau tidak ada misalnya komen ya, atau misalnya istilahnya apa namanya itu pendapat gitu ya, yang sekiranya bisa menjatuhkan produk kita gitu ya. Jadi ini di LCA itu yang pertama kita lakukan dulu istilahnya dari sistemnya. Idealnya kita lakukan dari cradle to grave ya, karena idealnya LCA itu lakukan assessment sepanjang produk sistemnya dari cradle to grave, dari hulu ke hilir gitu ya. Misalnya ini contohnya nih yang industri kelapa sawit yang sampaikan tadi, kita cek nih istilahnya sepanjang produk sistemnya gitu ya, mulai dari land use chain, pembukaan lahan gitu ya, atau pembibitan ya, penanaman, pemupukan, dan proteksi gitu ya. Ini yang kita sampaikan kepada dia bahwa kami misalnya butuh apa-apa saja ya, butuh material apa saja, butuh energi apa saja, butuh emisi apa saja gitu ya, atau yang dihasilkan di sepanjang produk sistem ini dari tahapan-tahapan sistem ini gitu ya. Atau misalnya dalam penampilan lain kita bisa sampaikan seperti ini, mulai misalnya dari use chain ya, palm oil seedling, palm oil cultivation, palm milling plant gitu ya, atau CPO refinery, direaksikan istilahnya nanti menggunakan transesterifikasi lah. Kalau dia misalnya sumber bakunya itu istilahnya dari dari misalnya kualitas BMI, kualitas misalnya minyak CPO gitu ya, tapi yang bagus gitu ya, sehingga nanti hasil biodiesel-nya juga bagus gitu ya. Tapi semua tahapan ini kan perlu kita akses melalui metode LCA. Itu perlu kita lihat apa saja menjadi material di setiap tahapan itu. Misalnya di palm oil cultivation, di situ ada fertilizer, di situ ada pesticide ya, di situ ada diesel fuel, di situ ada kompos, dan outputnya misalnya ada misalnya tandan buah segar TBS. Itu nanti akan kita kirim ke lembaga gitu ya. Nanti dari situ ya akan misalnya atau misalnya di TBS kita sendiri, karena istilahnya anggaplah misalnya di pabrik kita itu belum ada pengolahan misalnya metan capture-nya, maka nanti POME ya di metan capture itu akan keluar gitu. Itu yang menyebabkan istilahnya pemanasan global itu yang tinggi gitu ya.
Atau bisa aja kita gambarkan seperti ini nanti produk sistemnya. Mulai dari reuse ya. Maksudnya ini tujuannya apa sih? Untuk dia memperlihatkan juga ininya gitu loh ya, memperlihatkan juga barangnya gitu loh ya. Silakan belum tentu nanti semua orang tahu itu pohon kelapa sawit gitu ya. Tapi dia coba secara visual gitu ya. Baru kita inventory data ya. Saya dulu itu produksi biodiesel dan kelapa sawit saya inventory data di lapangan gitu ya. Nanti baru saya buat basmalannya ya, atau bisa identifikasi materialnya gitu ya. Baru kita lebih detailkan ya tahapan-tahapan per subsistem di sepanjang produk sistemnya. Misalnya kalau dari pabrik kelapa sawit kita detailkan lagi mulai dari timbangan, coding rem, sterilizer ya, thresher, press cake gitu ya, sampai kepada misalnya si gitu ya, atau misalnya si pabrik kelapa sawit ini dia mediasikan misalnya CPO-nya gitu ya, tapi sambil ngecek inventory datanya. Begitu juga untuk jarak pagar kita lakukan ya. Dan misalnya juga kita identifikasi ternyata di proses produksi biodiesel dari kelapa sawit itu, karena dia mempunyai FFA, free fatty acid itu kurang dari 2%, maka dia cukup kita lakukan dengan reaksi transesterifikasi. Tapi hal yang berbeda terjadi pada jarak pagar. Karena dia mempunyai ALB ya, asam lemak bebas yang tinggi, artinya kan istilahnya dia tidak bisa kita lakukan konversi langsung transesterifikasi. Jadi harus melalui esterifikasi dulu. Karena kalau dipaksakan dia langsung transesterifikasi, maka yang terjadi itu adalah sabun gitu loh ya. Jadi bukan biodiesel ya. Sementara kita biodiesel. Makanya nanti mungkin ya di pemaparannya misalnya khusus ini pasti akan ada itu istilahnya menarik yang mengembangkan industri dari ruang listrik istilahnya kalau misalnya bagaimana kita sebenarnya menghasilkan gitu ya, atau misalnya kita memproduksi crude jet raw gas oil itu ya, atau misalnya CPO itu dengan nilai FFA yang rendah. Karena kalau dia di atas misalnya 2, dia harus melalui proses yang namanya esterifikasi sebelum transesterifikasi ya. Dan itu secara detail ya, secara detail kita lakukan, kita muat basmalannya ya, mulai dari awal ya sampai dihasilkan biodiesel gitu loh ya. Nah ini tahapannya. Biasanya kita di industri nanti, atau misalnya kalian nanti misalnya mau melakukan penelitian, kalian bisa misalnya ambil di PID-nya gitu loh ya, atau ambil misalnya produk sistem dari produk di sepanjang produk sistemnya. Kita juga harus membuat basmalannya ya. Kita harus membuat basmalannya misalnya dari TBS masuk, atau misalnya di sini TBS itu sekitar 17 juta ton ya, masuk nanti ke water condensate dia ternyata ada 1.800 ton atau 10,53% ya. Tandan buah rebusnya itu dihasilkan misalnya 89%. Dari sini dia connect ke London kotor ya, atau misalnya dihasilkan tandan kosongnya sekitar 23%, ini kan besar ya. Tandan kosongnya di biomasnya itu 23%. Inilah sebenarnya yang bisa kita konversi ke istilahnya pabrik tenaga ini gitu loh ya, biodiesel atau misalnya biogas gitu ya. Tapi kenapa misalnya itu terjadi? Sebenarnya akibat sebenarnya pengontrolan juga gitu ya. Tapi dengan seperti ini kan bisa kita kan jadi tahu ya. Kalau misalnya masuk 100% kemana-kemana itu, sampai nanti dihasilkan CPO itu hanya sebenarnya 21,27%. Dari 17 juta TBS tarik yang masuk, hanya sekitar 3.790 CPO yang dihasilkan, atau hanya sekitar 21%. Berarti kan kalau misalnya kita asumsinya yang lain itu nggak kita ambil nilai ekonominya, atau kita tidak melakukan reuse atau recycle, ya kan? Maka istilahnya hampir 80% dampak itu istilahnya kan, atau produk itu dibuang gitu loh. Itu nanti akan dibebankan semua ke CPO gitu loh ya. Kita habis itu kita inventory semua datanya, baru kita olah terhadap misalnya unit fungsi gitu ya. Ini misalnya nih data yang sudah terhadap ini data proses pengambilan datanya, semua data-data kita ambil ya. Data pengukuran di lapangan ya, data istilahnya emisi, data produksi gitu ya. Untuk apa sih? Karena ada istilah gigo gitu ya. Jadi
di dalam misalnya kita meng-assess gitu ya atau menganalisa sesuatu proses, ada selain garbage in, garbage out ya. Jadi kalau datanya nanti misalnya salah atau data yang masuk itu misalnya sampah, ya yang keluar juga nanti sampah gitu. Karena tools yang kita ciptakan itu kan sebenarnya membantu sebenarnya gitu ya. Tapi itu memang secara perlahan itu istilahnya bisa kita selesaikan ya dengan mengambil data yang lebih rinci gitu ya, sehingga kita buat nanti mass balance, kita buat energi balance-nya, sehingga tidak ada lagi yang loss dalam perhitungan ya. Saya juga dulu misalnya saya koleksi gitu ya, hampir 500 jurnal itu saya kumpulin, ambil datanya, baru nanti kita dapat lah. Jadi ini saya nanti akan coba gitu ya, memberikan tugas gitu ya kepada adik-adik mahasiswa, coba nanti misalnya cari life cycle assessment, misalnya produk kopi ya, produk sawit, produk tempe gitu ya, atau produk misalnya industri lain gitu ya, nanti bisa dicari di Google, itu coba nanti dirangkum gitu ya, diambil intisarinya, bisa misalnya kita presentasikan lagi minggu depan gitu ya, sehingga nanti juga Anda masih makin mengetahui, oh ternyata masing-masing produk itu diproduksi dia menghasilkan dampak terhadap lingkungan ya. Seberapa besar dampak ini yang harus kita munculkan angkanya ya, sehingga nanti para pembeli ya atau konsumen atau buyer itu dia akan membeli yang dampak lingkungannya lebih rendah ya. Kenapa? Karena dia mengetahui ya, dengan saya misalnya membeli dampak lingkungan yang lebih rendah, artinya saya sudah langsung sudah ikut menyelamatkan atau minimal mengurangi pencemaran terhadap lingkungan di alam ini. Nanti itu macam-macam impact kategori dampak lingkungannya, bisa nanti misalnya apa namanya itu ya, berupa nanti GWP, acidification, eutrophication ya, misalnya human toxicity, ecotoxicity gitu ya. Nah itu nanti bisa kita pilih ya, atau misalnya apa yang menjadi penting di dalam produk tersebut ya. Itu bisa kita pilih, jadi nggak usah semua kita kerjakan gitu ya, karena itu memang membutuhkan waktu gitu ya. Tapi ini contohnya gitu ya, saya misalnya sudah kumpulin gitu ya, kita udah inventory, ini sudah kita bagi terhadap unit fungsi karena itu sudah per ton istilahnya biodiesel gitu ya. Misalnya di represent, saya misalnya membutuhkan herbisida sekian ya, di pengungsian memang saya cukup banyak juga saya butuhkan gitu ya. Terus nanti di terpenting juga, begitu ya nanti di fertilizing ya. Istilahnya, karena istilahnya apa namanya ya, mungkin banyak di industri perkebunan sawit, nanti bisa kita juga kerjasama gitu ya, atau misalnya tim riset gitu ya, dengan misalnya PPKS atau PTPN ya, PTPN misalnya kalau di, sebenarnya saya ada juga kemarin itu beberapa mahasiswa saya melakukan kajian di Aceh ya, artinya dia mengambil riset gitu ya dari studi misalnya di PTPN, kalau nggak salah PTPN 1 ya di contoh itu gitu ya, kalau semua sana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sudah sampai di sini kita cek inventory, ini istilahnya Anda bisa istilahnya juga bisnis melakukan sebenarnya kajian gitu loh ya, atau misalnya itu kita dapat uang misalnya, atau misalnya dapat reward gitu loh dari kerja kita ini gitu ya. Karena istilahnya gini, tujuannya kan tadi gitu ya, untuk menghasilkan market yang tinggi. Salah satunya saat ini yang menjadi parameter itu adalah tentang keberlanjutan gitu loh ya, atau misalnya kecil besarnya dampak yang diakibatkan oleh alam yang misalnya menggali gitu ya, atau misalnya manusia yang menggali atau yang misalnya mengejar atau melakukan perusakan terhadap alam gitu ya, sehingga kita perlu melakukan kajiannya. Ini lanjutnya begitu juga misalnya di protection, harvesting dan palm oil mill serta biodiesel production gitu ya. Nah, ini nanti baru dihitung. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya life cycle impact assessment itu kita menghitung life cycle inventory, inventory data kita yang sudah terhadap unit fungsi ya. Baru ini nanti dikalikan dengan characterization factor ya, dikalikan dengan characterization factor. Itulah kita dapat misalnya dampak lingkungannya gitu ya. Nah, memang pada akhirnya kita harus berhitung, kita buat skenario ya. Ini waktu itu saya coba buat 5 skenario gitu ya. Jadi inilah dampak yang dihasilkan ya. Jadi ini contohnya misalnya di POME gitu ya, palm oil mill effluent ya, limbah cair kelapa sawit itu Anda bisa lihat di sini. Jadi di sepanjang anggaplah misalnya kolam ini penampungan limbah POME di pabrik kelapa sawit ini, dia kadang-kadang nggak lepas ini gitu loh ya.
dia biarkan saja gitu loh ya. Padahal di sepanjang istilahnya atau di atas sini ya, di sini istilahnya banyak metal-metal itu dilepas. Ya. Bahkan ini mungkin sebagian dia hanya gunakan misalnya LED application ya. Padahal itu sangat merusak gitu ya. Artinya banyak C4 gitu ya, atau misalnya banyak dampak lingkungan yang dilepas ke alam begitu saja, sehingga istilahnya akan menyebabkan pemanasan global. Padahal ini menarik gitu ya, kalau kita capture, memang itu membutuhkan biaya gitu loh. Kita capture seperti ini, istilahnya metan capture, nanti ini baru kita tangkap ya, kita istilahnya sambungkan puli atau misalnya koneksi ke gas engine, maka gas engine istilahnya akan bisa bergerak akibat nilai kalor gitu loh ya, nilai kalor yang istilahnya dihasilkan oleh metan yang ada di yang terbang di atas limbah cair kelapa sawit tersebut. Ini yang saya sudah soreken tadi. Padahal dia mempunyai nilai kalor yang tinggi gitu ya. Begitu juga misalnya di biomasanya. Ini kok biomasanya banyak ini di pabrik kelapa sawit ini. Ini kan bisa kita seperti yang tadi. Kita anggap misalnya bikin pelet dulu, baru kita bisa konversi menjadi biomasa gitu ya. Ini baru kita hitung ya dampak lingkungannya melalui global warming potensial, acidification, waste, dan eutrophication gitu ya. Dan nanti dari sini baru kita pilih dampak lingkungannya gitu ya. Apa yang menjadi dampak lingkungannya? Kita melakukan skenario ya. Ini kita melakukan perhitungan dan pada akhirnya kita dapatlah nilai penurunan istilahnya atau dampak lingkungan ya. Contohnya misalnya ini ya dari hasil misalnya inventory datanya tadi ya. Contohnya misalnya anggaplah misalnya karbon dioksida ya. Ini kita dapat misalnya 341 karena karakteristik faktornya 1, maka kita dapat 341. Contohnya misalnya metan gitu ya. Misalnya di sini anggaplah misalnya di sini dikeluarkan misalnya metan 0,314. Karena misalnya nilai karakteristik faktornya 25, malah dia menjadi relatif lebih tinggi. 7,851 gitu ya. Kan selama ini kita beranggapan bahwa dampak ya atau misalnya yang ditimbulkan itu hanya misalnya yang terlihat gitu loh ya. Padahal apa yang menjadi ikutannya gitu ya atau misalnya indirect proses itu juga harus kita perhitungkan gitu ya, harus dihitung sehingga dia tidak misalnya benar-benar berdampak atau memberikan sumbangsi dampak lingkungan terhadap produk kita gitu ya. Ini juga kita hitung skenario-nya. Kita dapatlah seperti ini ya, setelah kita kalikan tadi inventory data terhadap unit fungsi dikalikan karakteristik faktor, maka kita dapatlah berapa nilai GWP misalnya di land preparation. Saya hitungan saya misalnya 11,2 kg CO2 ekuivalen per ton biodiesel. Di seedling, di pembibitan, saya dapatlah 15,7 kg CO2 ekuivalen per ton biodiesel dari kelapa sawit, dari CPO gitu ya. Dan di planting saya dapat 23,5. Di fertilizing ini yang paling tinggi. Artinya di sini hotspotnya. Saya dapat sekitar 902,9 ya, atau 35,15% ya. Nah, selanjutnya di protection saya dapat 393 ya. Baru di harvesting 31, di palm oil mill pabrik kelapa sawit 588 dan misalnya di biodiesel production 602 gitu loh ya. Jadi istilahnya kalau berdasarkan ini maka yang menjadi hotspotnya adalah di fertilizing gitu loh ya, di pembibitan ya. Tapi di jarak pagar, biodiesel dari jarak pagar ini bisa kita lihat ada perbedaan. Kalau tadi misalnya di kelapa sawit, dari biodiesel kelapa sawit, justru hotspotnya itu adalah di pemupukan. Ternyata di organik hotspotnya itu atau di CGO ya, di jarak pagar, hotspotnya itu justru di organik gitu loh ya. Istilahnya hotspotnya itu justru di pabrik biodiesel gitu loh ya. Bukan di misalnya tahapan pemupukan. Kenapa? Karena ternyata di fertilizing-nya ini, ya kan, walaupun mungkin fertilizing ini tetap nomor 2 ya, sekitar 511,3 kg CO2 ekuivalen per ton biodiesel gitu ya. Tapi dia tidak sebesar di kelapa sawit. Karena tadi dari datanya bisa kita cek, dia lebih banyak menggunakan istilahnya organic fertilizing gitu loh ya. Istilahnya dia tidak terlalu signifikan menggunakan istilahnya solar lah ya. Tapi beda misalnya nanti di anggaplah misalnya tadi ya di produksi biodiesel dari kelapa sawit, dia justru menonjolnya di pemupukannya ya. Terus
ternyata di tahapan planting, penanaman, itu dampak GWP-nya itu lebih besar di kebun kelapa sawit dibandingkan misalnya dengan di Bangka gitu loh ya. Nah, istilahnya ini kan menunjukkan bahwa ya contohnya misalnya nih di planting ini ya, planting ini 204 di jarak pagar, tapi di kelapa sawit dia 23 ya. Artinya tergantung datanya nanti ya. Kan tadi sebenarnya kalau di jeli kalian lihat di sebelumnya itu, kalau di jarak pagar itu per hektar itu tanamannya itu sekitar istilahnya kalau kelapa sawit itu kan 145 gitu ya. Ini tadi ya. 145 tadi jumlah pohon apa namanya itu jumlah pohonnya gitu loh yang kita tanam ya. Coba kita lihat nanti. Kalau dia di jarak pagar itu justru per hektar itu kita tanam 2.500. Maka kita membutuhkan pemupukan yang banyak. Kalau jarak pagar itu dia melakukan pemupukan yang banyak sebelum melakukan penanaman gitu loh ya. Nah, beda halnya dengan sawit, dia tidak melakukan pemupukan sebelum penanaman. Tapi dia istilahnya melakukannya itu setelah misalnya proses atau misalnya sawitnya bertumbuh gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari contoh lah, misalnya ini kita ambil saja skenario 3-nya gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau misalnya untuk si biodiesel tadi itu gitu ya, kita manfaatkan misalnya untuk pembangkit listrik tenaga PLTD biodiesel ya kan, maka saya dapat penurunan nilai GWP-nya itu, dampak lingkungannya itu. Yang tadinya misalnya menggunakan PLTD itu sekitar 0,308, kalau saya menggunakan biodiesel itu hanya sekitar 0,209. Artinya kan ada penurunan sekitar 0,01 kilogram CO2 ekuivalen per kWh listrik yang dihasilkan. Sekarang kan kita berbicaranya berapa kWh yang diproduksi oleh si PLTD tersebut, atau berapa istilahnya kWh yang di pembangkit diesel kita yang ada di Indonesia. Itu kalau kita konversi semua dengan menggunakan istilahnya B20 atau biodiesel, maka saya akan saving misalnya dampak lingkungan sebesar ini gitu ya. Nah, begitu juga tadi misalnya menggunakan pupuk kimikal ya. Dalam penggunaan pupuk kimikal itu saya gunakan 1 kilo, maka saya memberikan dampak pemanasan global itu sekitar 2,6 ya. Atau ini rangkumannya yang bisa kita lihat ya, bahwa dampak yang saya hasilkan ya, misalnya kita ambil skenario 3 ini ya. Dampak yang saya hasilkan dari produksi biodiesel per ton itu adalah 1.724 kilogram CO2 ekuivalen per ton biodiesel. Kalau dari jarak pagar itu sekitar 915. Artinya memang dia lebih bagus gitu ya. Ini ya saya hitung ya, kita hitung, kita dapatlah hasil akhirnya seperti ini ya. Tadi kan dia bilang sawit itu hanya bisa menurunkan emisi 17%. Tapi hitungan saya kalau kita ambil average bisa sampai 49%. Dengan catatan tadi sudah dilakukan methane capture-nya, pemupukannya usilannya udah di mix ya, udah diperbaiki ya. Maka kalau misalnya ini terus kita lakukan dan dilakukan untuk semua pabrik kita misalnya ya, atau mayoritas, maka bisa kita mengklaim gitu loh ya ke pasar atau misalnya ke USA Panel atau Eured. Enggak betul yang kalian sampaikan. Atau ini bisa kita perdebatkan somasi misalnya di WTO gitu loh ya. Bahwa dengan misalnya klaim ini ya, kami sudah buktikan nggak sejelek itu, maka harga barang kami menjadi rusak kan gitu ya. Nah, saya kira kalau misalnya kita lihat juga misalnya di POME itu sendiri ya, ini yang dilakukan oleh mahasiswa S1 saya dulu ini ya, bahwa khusus di POME itu sendiri saja kita dapat sekitar 1.228 ya, kilogram CO2 ekuivalen per ton CPO. Atau 67%, kan besar sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan methane capture, hilang dia. Nah, yang tadinya misalnya 1.800-an, tinggal misalnya 582. 67% lebih istilahnya lebih tinggi gitu ya. Akhirnya karena misalnya kita belum melakukan misalnya proses produksi atau secara efisien atau misalnya mengikuti anggaplah misalnya kajian model yang kita lakukan, maka kita bisa bandingkan misalnya dengan negara-negara lain seperti misalnya Jepang ya, Eropa, Prancis, Australia dan Malaysia, Thailand yang dekat dengan kita masih lebih tinggi dampak lingkungannya. Ini sekitar 1.700, melebihi dari graf ini gitu loh ya, grafik ini. Sementara negara-negara lain itu udah bisa lebih rendah gitu loh ya. Ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana caranya biar kita istilahnya ya lebih rendah atau
apa istilahnya itu ya, mengikutilah tren dunia tentang dampak lingkungannya itu gitu loh ya. Sehingga perlu kita lakukan anggaplah misalnya rekomendasi gitu loh ya. Jadi berdasarkan misalnya dampak lingkungan GWP, sebaiknya memang kita produksi biodiesel dari jarak pagar. Nah, karena misalnya dampak dari penggunaan pupuk itu sangat tinggi ya, istilahnya perlu kita memikirkan penggunaan pupuk dari organik gitu loh ya. Atau misalnya sekarang itu ada istilah reuse gitu ya. Atau misalnya reuse si komposnya itu istilahnya diperbanyak saja gitu loh ya, atau misalnya di mix gitu ya. Tapi memang ini harus dicek juga nanti dengan produktivitasnya. Nah, hasil hitungan yang saya lakukan ini saya bandingkan juga dengan hasil hitungan yang dilakukan misalnya oleh ini dari Jerman ini ya. Bisa kita lihat di sini bahwa hitungan dia pun ya dengan berbagai skenario, dia buat sampai 8 skenario ini bisa kok menurunkan emisi sampai 37% ya. Jadi tidak sekecil yang dihitung oleh Amerika sama Eropa tadi. Kan Amerika tadi bilang hanya 17%, Eropa dia 19%. Ini bisa kita counter gitu loh ya. Ini istilahnya yang ingin saya sampaikan ya kepada adik-adik di sore hari ini ya, sebagai bahan untuk perkuliahan lingkungan pertanian dan biosistem. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, tugas kita adalah tugas kalian ya, ini saya kasih waktu 1 minggu, jadi dikumpulkan nanti hari Sabtu ya, hari Sabtu coba ambil satu kajian life cycle assessment yang ini silakan aja berkelompok ya, anggotanya mungkin sekitar 5 orang, ambil satu kajian life cycle assessment ya, yang bisa kalian misalnya analisa ya, kalian misalnya olah, kalian misalnya bahas gitu ya, bagaimana dia dampak lingkungan yang dihasilkan oleh produk tersebut dengan metode life cycle assessment. Dan apa tindakan-tindakan continuous improvement yang dia lakukan gitu ya. Bagaimana kira-kira? Masuk nggak materinya? Saya kira itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau kita misalnya ada yang mau diskusikan. Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan. Ini maksudnya kajian tadi itu berbentuk apa, Pak? Artikel atau Pak atau riset atau gimana gitu, Pak? Ya, ambillah dari riset gitu ya. Ambil riset yang sudah dipublikasi gitu loh ya. Bisa dari artikel, Pak ya? Ya, artikel itu sebenarnya janganlah. Artikel itu kan belum tentu dia ada yang mereview gitu ya. Ambil dari penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal nasional atau di jurnal internasional. Jangan artikel pribadi gitu loh ya. Oh iya Pak, jurnal Pak. Ya. Kalau misalnya itu kan ada yang masukin ke tesisnya gitu Pak, bisa juga Pak? Ya, itu bisa. Itu kan hasil penelitian. Ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Pak. Ya. Pak. Ya. Untuk kelompoknya itu nanti Bapak yang bagi Pak atau cari sendiri? Kalian aja cari sendiri. Mas harus dibagi. Kan udah ini. Sudah mahasiswa kan? Baik. Ya. Perbanen. Coba dihidupkan videonya ya, tanya jawab silakan ya, sambil saya absen gitu ya. Coba dihidupkan videonya. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Hidupkan videonya karena saya sambil absen ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya kasih waktu sampai hari Sabtu ya. Kumpulnya tetap pribadi Pak kan? Berkelompok. Tadi kan sudah disampaikan berkelompok, bukan pribadi ya. Perbanen. Kasih kelompoknya nanti itu satu kelompok 5 orang gitu loh ya. Nanti kalian cari artikelnya ya, baru kalian bahas ya. Nanti hitung dampak lingkungan yang dihasilkannya. Nah, nanti itu baru dibuat dalam bentuk laporan. Nanti di email gitu ya, seperti email yang sudah saya sampaikan. Pak, ingin bertanya Pak. Ya, silakan.
misalnya kan dalam suatu kajian yang kita buat itu terdapat misalnya itu dari sebuah produksi ataupun palm oil seperti itu, Pak. Misalnya itu terjadinya tuh di suatu negara yang lain, Pak. Apakah bisa kita masukkan, Pak? Apakah bisa jadi bahannya, Pak? Bisa. Ini kan sifatnya boleh nasional, boleh internasional. Kan tadi saya sudah bilang ya. Oke, Pak. Tapi mengerti kalian ya, maksudnya apa itu life cycle assessment itu tadi paham ya? Silakan, ada lagi? Pak, kelompok dibagi sendiri atau dibagi Bapak? Dibagi sendiri ya. Silakan minimal anggota kelompoknya 5 orang ya. Iya, Pak. Makasih. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira bisa kita cukupkan ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu kan sekarang ini kan kelasnya gabungan, kelas 1 sama kelas 2. Jadi untuk pemilihan temannya boleh kelas 2 sama kelas 1 boleh digabung, Pak? Jangan per kelas aja. Tadi itu kan sama aja materinya kan. Kan karena kita istilahnya online, kan bisa aja digabungkan kan. Kalau kelompoknya ambillah yang satu kelasnya gitu. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Silakan nanti untuk meningkatkan kemampuannya, dikerjakan tugasnya gitu ya. Nanti baru dikirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, dikumpul via email, Pak, kayak kemarin. Iya, via email. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Gak ada, Pak. Mas. Oke, saya kira cukup ya. Kita cukupkan sampai situ ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.